terhormat, selamat datang dan selamat pagi, Yahoo! Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenanannya kita dapat berkumpul di ruang Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara pada saat ini untuk melaksanakan kegiatan perlombaan vokal group dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Nias Utara. Namun sebelumnya yang terhormat Bapak Bupati Nias Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara, yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara sekaligus Ketua Panitia Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang kami hormati Korwas se-Kabupaten Nias Utara, yang kami hormati Korwil se-Kabupaten Nias Utara, yang kami hormati Kepala-Kepala Sekolah se-Kabupaten Nias Utara, yang kami hormati seluruh staf Dinas Pendidikan beserta seluruh panitia perayaan Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Nias Utara tahun 2024, dan teristimewa yang kami banggakan seluruh peserta lomba utusan masing-masing kecamatan. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan pada saat ini, izinkan kami untuk membacakannya. Yang pertama yaitu kata pengantar, kedua kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Panitia, yang ketiga arahan dan bimbingan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan lomba vokal group oleh Bapak Bupati Nias Utara. Keempat, pelaksanaan lomba. Kelima, kata penutup. Dan kedelapan, selesai. Dan karena kata pengantar telah selesai, kami persilakan kata pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia. Disilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Yahoo! Yang terhormat Bapak Bupati Nias Utara, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara, Bapak-bapak Kepala Bidang dan seluruh Bapak Ibu Koordinator Wilayah Kecamatan. Tadi hadir juga kami lihat Pak Camat Sawe yang kami hormati, dan seluruh Bapak Ibu pengawas yang kami hormati. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu Dewan Juri dari 3 orang, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Afulu, Pak Edi Doi, Ibu dari SMA 1 Lotu, Ibu Jaluku, dan Pak Pengawas, Pak Mamanaf, Pak Sendiri. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik sebagai pendamping, kemudian juga penonton atau yang memberi dukungan yang sudah sempat hadir, dan terlebih yang kami hormati, banggakan, dan sangat berbahagia bagi Bapak Ibu peserta kontingen di 11 kecamatan yang 11 kecamatan. Bapak Ibu, Bapak Bupati yang kami hormati, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka perayaan Hari Pendidikan Nasional di tahun 2024. Dari Kementerian Pendidikan pada tahun ini memang diberikan tema bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Yang mana Merdeka Belajar ini merupakan sebuah kata kunci di Kementerian Pendidikan yang saat ini sudah 26 episode. Jadi ini adalah bagian dari kegiatan yang memang selalu dilaksanakan juga perayaan Hari Pendidikan Nasional setiap tahun. Tentunya kita di Kabupaten Nias Utara mengambil bagian dari kegiatan ini, yaitu yang pertama bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan vokal group dengan judul lagu 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, yang merupakan hasil dari rapat panitia, pada minggu lalu, dan juga nanti pada tanggal 2 Mei kita akan melaksanakan upacara bendera yang dilokasikan di SMP Negeri 1 Afulu, yang kita rencanakan juga bahwa juara 1 dan juara 2 nanti akan tampil di sana. Siapa nanti juara 1 juara 2 hari ini juga mengikuti upacara bendera, sekaligus juga akan menyanyikan kembali lagu yang dibawa hari ini juga
di sana. Tentunya memang selain sukacita, mungkin agak susah juga nanti Bapak Ibu karena terpaksa harus lagi ke Afulu. Jadi walaupun demikian, mudah-mudahan tidak menjadi penurun semangat juga karena kita berharap Bapak Ibu juga memiliki kegiatan di sana. Kemudian Bapak Ibu, Bapak Bupati, Pak Kepala Dinas yang kami hormati, bahwa kegiatan hari ini tentunya dilaksanakan dengan semangat. Jadi persoalan juara, karena kita ini adalah pendidik, saya pikir itu tidak menjadi target utama, tapi itu adalah bagian dari kebersamaan, itu bagian dari tema. Jadi kita bergerak bersama. Jadi kalau sudah bergerak bersama, persoalan siapa yang ke depan, siapa yang menjadi juara, saya pikir itu tidak menjadi tolak ukur kita bersama-sama pada hari ini. Walaupun demikian, bahwa memang nanti Dewan Juri tetap harus juga menyampaikan siapa yang terutama mungkin yang terbaik dari sisi pandangan Bapak Ibu Dewan Juri. Bapak Ibu Dewan Juri ini adalah, kita berharap ini benar-benar independen, dan kami panitia juga tidak ada intervensi. Mengapa? Karena 11 kecamatan itu adalah milik kita secara keseluruhan di Kabupaten Nias Utara. Tentunya Bapak Ibu, bahwa pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Korwil, sudah sangat luar biasa dalam mempersiapkan kontingen ini. Walaupun memang waktu yang diberikan sangat singkat, tapi karena rata-rata Bapak Ibu adalah yang terbaik, yang terhebat, maka mampu menampilkan kontingen juga pada hari ini. Demikian juga kepada seluruh kepala sekolah SMP 1 yang telah diberikan tanggung jawab dalam mendampingi. Kami juga mengucapkan terima kasih, dan seluruh Bapak Ibu kepala sekolah. Memang kami menyadari bahwa beberapa informasi ke kami ada dinamika di lapangan karena durasi waktu yang sangat pendek, tapi kami yakin bahwa karena seluruhnya adalah Bapak Ibu guru, hal-hal kecil itu pasti bisa diatasi dengan baik. Tentunya mari kita menyaksikan hari ini perlombaan ini dengan gembira, dengan sukacita, karena ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Maka kita melaksanakan secara sukacita. Persoalan yang nanti sekali lagi juara, saya pikir itu tidak menjadi patokan sekali terkait dengan ini. Jadi demikian, dan dengan memohon nanti kepada Pak Bupati berkenan menyampaikan arahan dan bimbingan, dan sekaligus juga membuka secara resmi nanti kegiatan ini. Demikian yang kami sampaikan sebagai kata pembukaan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Baik, demikianlah kata pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama arahan dan bimbingan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan lomba vokal grup oleh Bapak Bupati Nias Utara. Ya Bu, yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan, Sekdis, Kepala Dinas, seluruh staf. Yang saya hormati juri, Pak Daily, Ibu Daluku, Pak Smiring. Terima kasih Bapak Ibu. Yang saya hormati Korwil, 11 kecamatan hadir semua, dan terlebih peserta semuanya. Yang pertama dulu kita bersyukur bahwa di tahun 2024 ini, pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara melalui keluarga besar Dinas Pendidikan mengambil bagian di dalam merayakan Hari Pendidikan Nasional. Tentunya secara khusus dunia pendidikan perayaannya di 2 Mei. Dan tentunya tahapan demi tahap Dinas Pendidikan melalui panitia melaksanakan kegiatan perlombaan. Tentunya ini sebuah momen dalam melakukan pergerakan bersama. Harapan kami kiranya pelaksanaan ini berjalan dengan baik dan tidaklah sekedar seremonial, tetapi membuahkan hasil memaknai dalam satu kebersamaan membangun, memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Nias Utara. Ibu Bapak yang saya hormati, bicara tentang dunia pendidikan ini ibarat cerita tiada akhir. Artinya terus terupdate, terus terjadi perkembangan dari zaman ke zaman. Dan seorang pendidik harus mampu hidup sesuai dengan zaman. Saat ini kita sebagai pelaku dunia pendidikan di Nias Utara pada saat ini, maka kita harus mampu menyesuaikan diri di dalam metode belajar, teknis belajar,
teknis menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mampu, tentunya kita harus memampukan diri. Bagaimana caranya? Ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana cara mengikuti perkembangan zaman? Tentunya kita update terus. Bagaimana metode-metode pendidikan, pengajaran, dan lain sebagainya. Bagaimana koordinasi kerja kelompok, sehingga di situ tercipta nilai-nilai kepemimpinan yang namanya pendidik di masing-masing sekolah. Tidak gampang loh Bapak dan Ibu menjadi seorang pendidik. Salah satu jabatan yang mulia di dunia ini adalah pendidik atau guru. Maka di tangan kita saat ini, Nias Utara bicara 15-20 tahun ke depan. Bagaimana kita mengarahkan dunia pendidikan saat ini, itulah hasil 20 tahun ke depan. Tidak mungkin ada hasil 2020 tahun ke depan kalau kita tidak berbenah diri mulai saat ini. Maka saya minta kepada Dinas Pendidikan dan keluarga besar, harus mampu kita hidup sesuai dengan zaman. Bapak dan Ibu, zaman sudah menyatakan dirinya siapa dia saat ini. Zaman ini sudah menyatakan dirinya bagaimana dia saat ini. Dan kita juga harus menyatakan diri siapa kita saat ini. Zaman ini saya sudah upamakan seperti kereta api, kawan-kawan semua. Di kereta api itu ada 3 filosofinya. Dan begitu juga zaman. Yang pertama, kereta api itu dia tidak menunggu. Kalau dia sudah mengatakan jam 10, maka dia harus berangkat jam 10. Karena lewat jam 10 pasti bertabrakan dengan jadwal kereta api yang lain. Begitu juga zaman. Yang kedua, kereta api itu siapapun yang menghalangi dia, benda hidup, benda mati, makhluk halus, makhluk kasar, tetap dia tabrak. Artinya dia tidak peduli, karena dia tetap jalan. Dan yang ketiga, kereta api itu dia tidak pernah berhenti sebelum sampai tujuan. Itulah zaman. Kalau kita terlalu banyak alasan tidak datang ke sekolah, itu waktu tidak menunggu kita, jalan terus. Terlalu banyak kita berspekulasi ini itu, tidak update dapodik, karena Bapak Ibu kepala sekolah bukan yang mengerjakan proyek, akhirnya jalan terus. Siapa yang rugi? Kita. Maka itulah zaman Bapak dan Ibu. Maka satu pun di antara kita tidak boleh membuat alasan di dalam dunia pendidikan untuk membuat kelemahan-kelemahan yang hanya untuk merugikan dunia pendidikan kita di Nusantara. Kita bicara masalah perbandingan. SMP, SMA, SMP SD di Kota Medan, Jakarta, apakah beda dengan kita? Sebenarnya tidak sebenarnya. Tetapi di mana sebenarnya perbedaannya? Salah satu, terlalu kita membawa pesimis, apatis dalam segala hal. Nilai percaya diri kita terlalu kita rendahkan sendiri. Terlalu kita menganggap tidak mampu, dan akhirnya tidak mampu juga. Optimis diri itu sangat penting bagi seorang pengajar. Orang lain saja sedang mengakui kita, tetapi kita sedang tidak mengakui diri sendiri. Ini yang salah. Masalah sarana prasarana, saya pikir hampir sama-sama semua. Kalau mereka ada kelebihan, kita juga ada kelebihan di sini. Kelemahan seterusnya di mana kita perbedaannya, yaitu ilmu yang mereka dapat itu terus mengupdate perkembangan zaman. Tetapi kita terus meloton apa yang sudah kita terima. Apalagi kalau sarjananya itu, kalau saya sudah 20 tahun yang lalu tamat sarjana. Bagaimana ilmu pada 20 tahun yang lalu itu tentunya sungguh berbeda dengan saat ini. Kalau 20 tahun yang lalu tidak ada yang namanya Zoom. Sekarang sudah ada Zoom.
Yang 20 tahun yang lalu tidak ada yang namanya Merdeka Belajar. Sekarang sudah ada Merdeka Belajar dan lain sebagainya. Maka saya minta kepada kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu guru, kita harus mampu. Kita harus percaya diri. Ada satu filosofi Bapak dan Ibu. Seekor burung terbang dan hinggap di satu ranting, burung ini tidak akan takut ranting ini akan patah. Karena kepercayaan seekor burung bukan berada di ranting, tetapi di sayapnya. Begitu juga kita Bapak Ibu guru. Apapun perkembangan zaman, kalau kita sudah menyiapkan diri, pasti kita akan bisa. Terlebih Bapak dan Ibu, Hardinasar ini bergerak bersama. Nah, bergerak bersama, kita satu ruangan di sini. Lanjutkan Merdeka Belajar. Coba dibayangkan, ini kan tema dari Kementerian Pendidikan ya. Dia mengakui lanjutkan. Kemendikbud saja dia sampaikan di daerah lanjutkan. Tapi kalau ada yang mengatakan tidak mau dilanjutkan, itu pasti remukkan diri. Mau dilanjutkan? Kenapa kalau memang sudah ada yang terbaik, mengapa harus pilih yang baik? Kan begitu. Bapak dan Ibu, ini sebuah gerakan yang merdeka. Dan sebelum saya lanjutkan dulu, kita coba dulu happy lah ya, senang ya. Ada di mana ada mati-mati dobian nabi kata. Happy, ya gembira semua, berdiri semua Bapak dan Ibu. Ya. Sehingga kita harus membuat pola dunia pendidikan ini happy. Tetapi happy terukur dan bernilai dia. Bernilai, kita harus membuat suasana baru. Kalau kita di sekolah pun harus kita mengajar anak-anak didik kita itu berbahagia, merasa sebagai kawan, merasa sebagai teman, sehingga mereka pun pendekatan secara psikologi mereka seakan keluarga sendiri di sekolah itu. Dan Hey, hey,
Ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita harus ada hidup bahagia di dalam segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Tidak mungkin kita mengharapkan dari orang lain membuat kita bahagia. Tetapi bahagia itu kita harus mulai dari kita sendiri dan baru kita berikan kepada orang lain. Ibu Bapak yang saya hormati, saya titip pesan kepada Pak di sini. Tanggal 18, 19, 20 Juni kita ada event internasional di Niastara yang namanya surfing. Saya minta Dinas Pendidikan akan mengambil bagian. Pada saat itu beberapa kegiatan dan mungkin salah satu seperti ini. Ya, silakan dibuat suasana yang memang bisa kita mengembirakan. Bapak dan Ibu, kita di Niastara salah satu top event kita adalah yang namanya surfing. Dan ini kita melaksanakan setiap tahun karena event ini merupakan salah satu poin yang membawa nama baik, yang membawa terpopuler nama Niastara baik secara nasional maupun di mancanegara. Mohon dukungan kepada kawan-kawan semua, ya, termasuk ini kalau boleh mulai di akhir Mei seluruh sekolah harus buat spanduk atau baliho di setiap sekolah, ya, untuk kesuksesan surfing yang ada di Niastara. Kita bisa mampu, Bapak dan Ibu. Jangan kita terus berperasaan pesimis, tidak mampu, miskin dan sebagainya. Itu tidak lagi zaman itu. Tapi yang ada di pemikiran kita semua, kita mampu, kita berhasil, kita maju, kita bisa, dan kita bisa. Dengan harapan kami, kita semua membangun Niastara. Dunia pendidikan juga adalah bagian yang tidak terpisahkan, yang harus kita kembangkan, yang harus kita gali, baik secara inovasi maupun dalam kebersamaan. Itu saja dari kami, Bapak dan Ibu, dan selamat melaksanakan pertandingan Hari Pendidikan Nasional yang dilaksanakan hari ini. Semoga kebersamaan ini berlanjut ke depan, dan jangan lupa setia itu mahal. Makanya banyak orang tidak setia, dan memang banyak orang didapat. Tapi rata-rata orang setia itu sulit akan didapat. Tapi saya dapat mulai dari depan sampai belakang, ini terkategori orang-orang setia semua. Itu dari kami, Bapak dan Ibu, dan selamat dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, persetujuan kita bersama Hari Pendidikan Nasional dalam kegiatan perlombaan vokal group pada hari ini kami buka secara resmi. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Salam Yahoo. Baik, terima kasih kami ucapkan. Bapak Bupati Niastara telah memberikan arahan dan bimbingan sekaligus membuka kegiatan lomba pada pagi hari ini. Dan sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk Bapak Bupati Niastara kita. Baik, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti kita, yaitu perlombaan vokal group. Dan sebelumnya mari kita dengarkan bersama teknis kegiatan lomba. Mungkin ini disampaikan oleh Pak Talimuni. Baik, sebelum kita memulai perlombaan kita pada hari ini, terlebih dahulu kami perkenalkan Bapak Ibu Dewan juri kita yang telah berada di depan ini, telah bersama-sama dengan kita. Juri pertama adalah Bapak Kiridoi Daily. Kepada Bapak dimohon untuk berdiri.
Ini dia juri kita yang pertama. Yang kedua adalah Ibu Zaluku, silakan berdiri Bu. Dan yang ketiga adalah Bapak Luther Sembiring. Inilah ketiga Bapak Ibu Dewan Juri kita yang akan menilai perlombaan vokal grup pada hari ini. Dan kembali kami ingatkan kepada kita peserta bahwa apa yang telah disampaikan pada technical meeting beberapa waktu yang lalu itu yang akan kita ikuti bersama, dan juga bagaimana teknis penampilan peserta lomba vokal grup ini nanti adalah kita mulai dari sebelah kiri gedung ini, lalu kita masuk, nanti kami akan dibimbing oleh panitia, dan begitu juga ketika selesai bernyanyi kita akan turun melalui pintu yang ada di sebelah kiri. Ya, kepada Bapak Ibu Dewan Juri kami persilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Kepada peserta nomor tampil 1 dan 2 kami persilakan untuk bersiap-siap di sebelah kiri gedung ini. Demikian seterusnya nanti nomor urut selanjutnya sebelum yang tampil selesai untuk bersiap-siap di sebelah ini. Oh, baik. Saat ini sebelum kita memulai lomba, kita akan mengambil foto bersama Pak Bupati, seluruh peserta. Mohon maaf karena kami tadi telah menyuruh di luar. Oke. Untuk Bapak Ibu Dewan Juri beserta Bapak Bupati, mungkin setelah ini nanti Bapak Ibu Panitia bisa mengambil tempat. Dan selanjutnya nanti untuk seluruh peserta, foto bersama seluruh peserta lomba. Selanjutnya Bapak Ibu Panitia yang telah bersama-sama di tempat ini. Seluruh peserta Bapak Ibu berdiri di tempat ya. Foto juga kamerawan dari depan sehingga kita seluruhnya bisa foto. Jadi kami harap seluruh Bapak Ibu peserta itu bisa berdiri di tempat. Bapak Ibu Dewan Juri juga boleh ke depan mendampingi Pak Bupati, dan Bapak Ibu Komil juga yang sudah hadir. Untuk peserta yang berada di luar, dimohon dulu untuk masuk bergabung bersama, foto bersama dengan Pak Bupati. Untuk nomor urut 1, ya Bapak Ibu yang ada di belakang boleh maju, karena kamera kita kamera terbaik Pak, jadi akan mengambil seluruh peserta. Bagi Bapak Ibu yang masih duduk, dimohon untuk berdiri. Ya, ganti gaya. Baik, terima kasih kepada Bapak Bupati. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak.
Baik, Bapak Ibu Dewan Juri sudah siap Pak? Kita akan memulai perlombaan vokal grup antar kecamatan di Kabupaten Nias Utara. Langsung saja kami panggilkan, inilah dia penampilan nomor urut 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kami himbau kepada kita semua selama peserta bernyanyi di depan, kami mohon kita untuk tertib, untuk tidak mengeluarkan suara, supaya Bapak Ibu Dewan Juri juga bisa konsentrasi dan lebih objektif untuk menilai. Ya Pak? Boleh Pak. Terima kasih. Yang seperti biasanya kami menjuri, begitu peserta naik, lalu tampil, selesai, keluar, baru boleh bertepuk tangan. Itu aja pesan kami. Baik, terima kasih petunjuknya Pak. Jadi mari kita ikuti bersama bahwa tepuk tangan baru kita lakukan ketika peserta sudah selesai tampil. Baik, inilah dia peserta nomor tampil 1. Dengan semangat persatuan.
Ya, demikianlah penampilan nomor urut 1. Bapak Ibu yang terhormat, kita yang berada di ruangan ini, sekali lagi dengan hormat kami mohon, sepanjang peserta bernyanyi di depan, untuk kita saling menghargai, sehingga peserta dan juga Dewan Juri boleh konsentrasi di dalam menampilkan yang terbaik. Sekali lagi kami himbau kepada kita untuk tidak membuat keributan selama peserta lomba tampil di depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, selanjutnya kami panggilkan nomor tampil 2 dan bersiap-siap nomor tampil 3. Dengan semangat persatuan.
Iya, demikianlah penampilan nomor tampil 2. Ya, semakin siang semakin membara persaingan antara peserta dari setiap kecamatan. Kembali kami minta tepuk tangan dari kita semua untuk seluruh peserta lomba pada siang hari ini. Selanjutnya kami panggilkan nomor tampil 3 dan bersiap-siap nomor tampil 4. Bapak Ibu yang terhormat, kami mohon untuk tidak menimbulkan keributan di belakang. Ya, demikianlah penampilan nomor unit 3. Selanjutnya bersiap-siap nomor undi 4, demikian juga nomor
tampil 5. Kami panggilkan peserta nomor tampil 4. Inilah dia peserta nomor tampil 4. Selanjutnya selanjutnya kami panggilkan nomor tampil 5 dan bersiap-siap nomor tampil 6.
Demikianlah penampilan dari nomor tampil 5. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama penampilan nomor tampil 6 dan bersiap-siap nomor tampil 7.
Ya, demikianlah penampilan nomor tampil 6. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh peserta yang sudah tampil, Bapak Ibu. Ya, kenapa berkurang semangatnya ya? Padahal sedang panas-panasnya matahari di luar sana. Baik, tetap semangat kepada yang masih belum tampil. Tetap usahakan berikan yang terbaik, sehingga Bapak Ibu jangan curi juga bingung untuk menentukan siapa yang jadi juaranya. Selanjutnya kami panggilkan nomor tampil 7 dan bersiap-siap nomor tampil 8.
Ya, demikianlah penampilan nomor tampil 7 dengan huhenya. Baik, selanjutnya kami panggilkan nomor tampil 8 dan bersiap-siap nomor tampil 9.
bangunan negara dengan semangat persatuan, dengan semangat persatuan. Iya, demikianlah penampilan nomor tampil 8. Ya, penampilan yang sangat bersemangat dari Bapak Ibu guru yang lumayan jauh dari Lotu ini, dan tidak kalah semangatnya dengan peserta yang lain. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk penampilan nomor tampil 8. Selanjutnya kami panggilkan nomor tampil 9 dan bersiap-siap nomor tampil 10.
dengan semangat persatuan. Iya, demikianlah penampilan dari nomor tampil 9 yang tidak kalah epiknya dari penampilan-penampilan sebelumnya. Luar biasa Bapak Ibu guru yang mengikuti perlombaan ini, talenta dan bakatnya yang tidak diragukan. Dan ini adalah aset-aset Kabupaten Nias Utara. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita saksikan bersama penampilan nomor tampil 10 dan bersiap-siap nomor tampil 11.
Baik, selanjutnya kami panggilkan nomor tampil terakhir, yakni nomor tampil 11. Kami persilakan. Inilah dia penampilan nomor tampil 11. Ya, nomor tampil terakhir. Ya, demikianlah penampilan nomor urut terakhir dari perlombaan vokal grup ini. Ya, ada yang mengomentari harmoni suaranya luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk seluruh peserta vokal grup pada hari ini sudah menampilkan yang terbaik. Pada kami bertiga sebagai tim juri pada kesempatan ini. Sebelum kami membacakan hasil penjurian lomba vokal grup Bapak Ibu Guru antar kecamatan se-Kabupaten Nias Utara, yang pertama dulu yang kami hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara, Pak Sekretaris, Bapak-bapak, Bapak Ibu Kabid, Kasubag, dan seluruh panitia pelaksana. Begitu juga yang kami hormati Bapak Korwin se-Kabupaten Nias Utara, Bapak Ibu Guru, peserta, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat siang, Yahomu. Sekali lagi, Yahomu. Terima kasih.
sebelum kami membacakan hasil, tentu yang pertama sekali dulu kita harus memiliki pemahaman yang sama dengan lomba yang telah dilaksanakan. Kita ini Bapak Ibu Guru memang luar biasa. Kami bertiga acungkan jempol. Hanya dalam tempo kurang lebih 1,5 minggu, maka lagu ini sudah bisa ditampilkan dengan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk seluruh peserta Bapak Ibu Guru. Luar biasa. Yang kedua, sebenarnya di lagu ini berekspresi dan berimprovisasi diberikan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Dengan catatan inti dari lagu 2 Mei tidak hilang. Dan saya rasa dan kita semua menyaksikan tadi dari seluruh penampilan memang tidak ada yang menyalahi aturan. Kalau dalam pengulangan ada kelebihan dalam aransemen, itulah kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing grup. Karena di dalam hasil technical meeting juga sudah diberikan kesempatan. Bahkan dari awal menyanyikan sudah disepakati boleh di aransemen. Tapi dengan catatan inti lagu 2 Mei tidak boleh hilang. Itu dulu. Jadi kesepakatan kita ini sudah dilaksanakan oleh masing-masing grup. Hanya saja kami sebagai tim juri diberikan kewenangan untuk melihat apa kelemahan, kekurangan dari masing-masing grup, dan itulah yang akan menjadi tolok ukur penilaian kami. Walaupun secara umum ada 4 kriteria yang sudah diberikan, tapi tentu di dalam kriteria itu masih ada bagian-bagiannya yang memang harus kami tim juri melihatnya. Misalnya kalau di sini tidak ada yang namanya dinamik, tanda-tanda dinamik, tapi kami masukkan dia di dalam harmonisasi. Apalagi materi suara, itu semua nanti akan kami jelaskan satu persatu. Baik Bapak Ibu, supaya kita memahami bahwa yang kita laksanakan ada lomba. Ada beberapa catatan-catatan kami dari juri. Mungkin saya, latar belakang saya bukan seni musik, jujur, tapi menggeluti musik sudah dari kecil. Latar belakang saya, pendidikan saya bahasa Indonesia. Begitu juga dengan Pak Sembiring di samping saya tanya-tanya tadi, Pak, luar biasa ya, kita jadi juri. Latar belakang pendidikannya apa? Pendidikan moral Pancasila. Tapi bisa juri untuk seni musik. Kecuali kalau Ibu Zaluku memang latar belakangnya adalah jurusan seni musik. Tapi kami telah berupaya menyesuaikan dengan pengalaman dan juga pendidikan yang pernah kami raih. Kalau saya pribadi pengalaman 2 kali menjadi juri Pesparawi tingkat Kabupaten Nias, sehingga ya hal seperti ini bukan baru pertama kami geluti atau kami jalankan. Semasa di Kota Gunung Soli dulu, Pak Kadis ini langganan saya untuk kegiatan FLS 2M, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sebelum SMA berpindah ke tingkat provinsi. Jadi hanya sekilas saja supaya mungkin nanti Bapak Ibu ada yang ragu-ragu, kok bisa menjadi juri pada kesempatan ini. Pertama dulu, masalah materi suara. Rata-rata memang materi suara kita sudah bagus, kompak. Artinya jelas didengar, walaupun masih ada juga yang ragu-ragu. Untuk mengeluarkan suaranya sepertinya takut-takut salah. Dan memang itu kita pahami karena persiapan yang kurang. Mungkin ada yang hanya 4 kali latihan, ada yang mungkin hanya 3 kali. Bisa saja. Yang penting lagu ini kan sudah biasa kita dengar, sudah biasa kita nyanyikan.
Sehingga aransemennya pun menjadi sangat-sangat sederhana. Yang berikutnya, harmonisasi. Yang paling diutamakan sebenarnya di sini, pertama dulu sonoritas. Ini kelemahan kita, khususnya dari Kepulauan Nias ini memang. Kami pernah ikut Pesparawi di 3 provinsi, utusan Kota Gunung Soli. Mawal haka masih baga, jelas vokal, buah suara, tapi rupanya yang diutamakan adalah bagaimana kepaduan berbagai jenis suara dalam paduan suara atau dalam vokal grup tersebut. Artinya ada keseimbangan antara sopran, alto, tenor. Megeke dan jujur, ada yang hanya terdengar dan mendominasi sopran dan tenor. Alto itu tenggelam. Sebenarnya bukan tenggelam. Dan waktu lagi takut-takut mengeluarkan suara karena baru dilatih. Sehingga kadang saya memberikan pendengaran yang fokus, tapi rupanya masih tidak terlihat, tidak terdengar, tidak jelas. Berikutnya, masalah pitch control. Pitch control ini sangat penting. Bagaimana kita bisa menahan diri, karena kita bernyanyi dalam grup, bukan solo. Somai fuji tadoro berwa semangat. Abule buah limia saya morohuna bunia. Padahal namanya di situ mungkin 5 orang adalah sopran. Maka warna suara sopran itu sama untuk semua, Bapak Ibu. Besok sama saya bermesel itu harus diwali mengorbankan. Enggak. Itu yang namanya pitch control. Terus kalau memang suaranya tinggi, jangan juga terlalu melengking sekali. Ada teknik bernyanyi. Suara apa yang kita pakai? Kalau mungkin dalam bernyanyi bersama, maka yang dipakai adalah mungkin pernafasan diafragma dengan suara perut. Tapi saat mungkin sendiri bisa kita berimprovisasi menggunakan boleh suara kepala, sehingga di situ nanti ada dinamiknya. Berikutnya, phrasing atau pernafasan, pemenggalan kata. Ada yang memang seragam, ada juga yang tidak peduli, tidak semua di dalam setiap grup. Jadi pernafasan terlihat sebenarnya. Kalau kita menarik nafas itu, apalagi kalau di paduan suara ini, memang ini harus diperhatikan betul. Aroma. Di saat kita bernafas, kita penggal tidak sebagai sebuah kalimat yang utuh yang memiliki makna, otomatis akan berpengaruh. Di lirik kita itu misalnya 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, kebanggaan. Boleh kita penggal kebanggaan bangsa Indonesia, boleh juga kebanggaan bangsa Indonesia. Tapi kalau misalnya kebanggaan bangsa Indonesia, dia tidak memiliki makna. Ini yang namanya phrasing atau pemenggalan. Apalagi kalau di tengah-tengah kebanggaan, tidak ada maknanya. Ya, karena kita ini guru semua, siapa tahu nanti kita melatih anak-anak kita, ya kita coba transfer hal yang seperti ini. Dan selanjutnya, berikutnya, ya di teknik bernyanyi itu ada yang namanya dinamik. Dinamik itu, tak sederhana iya, keras lembutnya kita menyanyikan sebuah lagu. Ada lagi tempo, cepat, lambat. Nah, di sini tadi ada yang memang sudah menerapkan, ada juga yang biasa-biasa. Tapi siogianya termasuk di bagian aransemen ini sebenarnya dinamik. Karena apalagi kita lagunya di aransemen sendiri. Jadi walaupun juga ada dinamik,
Tapi kalau tidak pada posisinya, misalnya 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, kebanggaan bangsa. Kenapa kita perkecil? Apa alasannya kira-kira? Kalau orang bangga bagaimana? Semakin merunduk atau bagaimana? Angkat dada dong, bangga. Kebanggaan bangsa Indonesia. Seperti itu. Tapi ada mungkin kebanggaan bangsa Indonesia. Ini kebanggaan. Kenapa jadi takut bangga? Misalnya hal seperti ini yang dinamakan dengan dinamik. Berikutnya pada penampilan. Ini ya beberapa catatan kami. Ini penampilan sekali itu persiapan dah memang kurang waktu latihan. Ada yang tidak serentak, ada yang ragu-ragu, yang kawannya masih dia sudah mulai ambil ancang-ancang, tidak bergerak tapi dia sudah bergerak dan segala macam. Demikian banyak. Ada yang tubrukan, ya misalnya ada apa istilah formasi bertubrukan, kan itu sebenarnya mempengaruhi. Nah artinya kita sesuaikan sebenarnya. Ini hal-hal nanti ke depan untuk lebih bagus lagi. Berikutnya di bagian aransemen. Di aransemen ini yang kita lakukan sebenarnya vokal group, bukan musikalisasi puisi. Ingat, sekali lagi, yang kita lakukan adalah vokal group, bukan musikalisasi puisi. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia, maka ada satu grup musikalisasi puisi sampai akhir puisi demikian panjang, yang lain diam. Tapi kalau mungkin itu diimprovisasi, silakan isi lagunya 2 Mei iring dengan berbagai teknik gaya, silakan puisinya jalan, masih bisa. Tapi ini hanya puisi saja. Ada 2 grup tadi, ya. Apalagi kalau di dalam selingan puisi kita keluar dari lagu. Yang kita lakukan adalah lagu 2 Mei, lalu masuk ke lagu Rayuan Pulau Kelapa. Apa hubungannya? Jadi sekali lagi kita fokuslah pada konteks lagu yang kita nyanyikan. Ini hanya tambahan saja ya. Ini Pak Semiring sudah tidak tahan berdiri, saya percepat saja yang terakhir. Masalah alat musik. Musik ada yang dikembangkan, ada juga yang hanya ritmenya saja, ada juga satu gitar dengan kazon. Tapi pada dasarnya sebenarnya yang intinya adalah mampu mengiringi dan menghidupkan. Kan sebenarnya musik ini hanya sebenarnya pengiring. Justru ada kami temukan tadi, saya secara pribadi, musiknya itu hampir agak lari-lari dari dari lagunya. Terlalu dipaksakan, jangan. Dia hanya pengiring. Lalu di intro dan interlude lagunya lambat. Pas tiba-tiba bernyanyi berubah dari lagu lambat menjadi mars dan sebagainya. Itu yang kami lihat tadi. Jadi itu juga harus diperhatikan ke depan. Jadi ini beberapa hal Bapak Ibu yang menjadi catatan kami, dan pada dasarnya penampilan seluruh peserta hari ini kami acungkan jempol. Dan sebenarnya Pak, kalau memang berkenan sebenarnya seluruh peserta ini bisa ditampilkan pada hari H, ya sebenarnya. Tapi karena memang sudah dibatasi hanya sebanyak 5 kategori, maka yang kami bacakan untuk saat ini hanya 5 terbaik saja, yang 6 nanti untuk masa depan. Jadi untuk selanjutnya membacakan hasil, kami silakan Ibu Dian Zaluku membacakan hasil lomba pada saat ini. Di sana.
Baik Bapak Ibu, mungkin peserta sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan hasil kejuaraan hari ini. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa semua juara, ya, hanya saja ada juara masa kini dan ada juara masa depan. Dan sebagai hal yang wajib kita ingat ke depan, kita harus bisa membedakan antara vokal grup dan paduan suara. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan antara vokal grup dan paduan suara. Ya, konjugasi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana teknik yang sudah diberitahukan oleh Dewan Juri yang pertama tadi. Langsung saja Bapak Ibu, berita acara penilaian vokal grup pada perayaan Hardiknas Kabupaten Nias Utara tahun 2024. Hari ini Senin 29 bulan Mei tahun 2024, kami sebagai Dewan Juri memutuskan kejuaraan vokal grup pada perayaan di Kabupaten Nias Utara tahun 2024 sebagai berikut. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, ditandatangani oleh ketiga Dewan Juri. Langsung saja. Sebagai juara harapan 2 atau juara 5 dengan jumlah nilai 1005 diraih oleh nomor urut 7. Sebagai juara harapan 1 dengan jumlah nilai 1010 diraih oleh penampilan nomor urut 2. Juara ketiga dengan jumlah nilai 1018 diraih oleh nomor urut 4. Juara 2 dengan jumlah nilai 1025 diraih oleh peserta nomor urut 9. Dan sebagai juara pertama dengan jumlah nilai 1050 diraih